Polda Jawa Timur. Atas penahanan tersebut, Taat Pribadi melalui kuasa hukumnya telah 2 kali mengajukan surat penangguhan penahanan dengan jaminan dari pihak keluarga. Namun hingga hari ini belum ada jawaban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur menegaskan bahwa penangguhan penahanan merupakan hak dari tersangka. Namun menjadi kewenangan penyidik untuk menyetujui atau tidak penangguhan penahanan tersebut. Sama sudah mengirim surat untuk penangguhan penahanan. Sudah dikirim berapa kali? Sudah 2 kali malah. Jawaban dari Polda? Gimana? Belum ada jawaban. Jaminannya apa? Ini kan maksudnya surat ini kan ada yang 1 minggu lalu, ada juga yang minggu ini ya. Jaminannya apa? Jaminan itu ya kita kembali lagi untuk penangguhan itu kan jaminan ya yang paling utama ya keluarga kan. Masalah penangguhan penahanan itu kan hak ya. Masalah hak. Misalnya mau mengajukan silakan saja. Tapi sudah diterima. Kita belum tahu gitu. Yang penting kalau misalnya itu ada hak suatu tersangka, itu silakan saja. Saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan terkait perkara penipuan yang melibatkan Taat Pribadi. 4 korban penipuan oleh Taat Pribadi sudah melapor ke Mapolda Jawa Timur dengan kerugian ratusan miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum yang tengah dilakukan terhadap Dimas Kanjeng Taat Pribadi, kita akan menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Ada rekan Nachota Yesida. Selamat siang, Nachota. Silakan dengan informasinya dari sana. Saya dan juga Juan, hari ini rencananya dari pihak Polda Jawa Timur akan melakukan preskon menggelar sejumlah barang bukti dari kasus penipuan atau penggandaan uang yang dilakukan Taat Pribadi. Namun hingga saat ini memang belum ada atau memang belum dilaksanakan preskon tersebut yang akan menggelar sejumlah barang bukti. Barang bukti ini adalah merupakan barang-barang milik dari mantan pengikut dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi, yakni almarhum Hajah Natsmiah yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Barang-barang tersebut memang belum, dari informasi kami dapatkan, belum tiba di Polda Jawa Timur, dan awak media terus menunggu apakah benar hari ini akan digelar atau dilakukan preskon mengenai barang-barang bukti milik Hajah Natsmiah tersebut. Jika memang benar hari ini akan diselenggarakan atau dilakukan preskon, barang-barang bukti atau barang-barang yang akan digelar adalah setidaknya uang dolar atau uang mata uang asing yang mencapai atau sebanyak kurang lebih sekitar 4 koper, kemudian 1 koper berisi emas batangan, dan sisanya adalah barang-barang wasiat dari milik Hajah Natsmiah sendiri. Namun kami masih akan menunggu nantinya apakah dilakukan benar hari ini akan dilakukan barang-barang bukti tersebut. Jika sedikit berbicara tentang almarhum Hajah Natsmiah, beliau merupakan pengikut dari Taat Pribadi sejak beberapa tahun yang lalu. Semasa hidupnya, Hajah Natsmiah ini sering berkunjung atau pergi secara rutin dari Makassar menuju ke Probolinggo, langsung bertemu dengan Taat Pribadi. Tidak tanggung-tanggung, menurut pengakuan dari putranya yang beberapa hari lalu melaporkan kasus penipuan ini di Polda Jawa Timur, menurut versi putranya adalah ibundanya almarhum Hajah Natsmiah sering berkunjung ke Probolinggo dengan bahkan membawa uang cash dalam kopernya, langsung bertemu dengan Taat Pribadi di Probolinggo, Jawa Timur. Dan selain itu juga kami mengupdate informasi bahwa kemarin siang tepatnya, kuasa hukum dari para pengikut Padepokan, yakni Iwayan Titip Sulaksana dan juga Ketua Padepokan Suparman, datang ke Surabaya dan bertemu dengan sejumlah awak media. Kuasa hukum dan Ketua Padepokan ini memberikan statement bahwa mereka menyayangkan adanya penggerbekan yang dilakukan tanggal 22 September yang lalu dengan melibatkan ribuan personel dari aparat gabungan. Efek atau imbas dari penggerbekan yang terjadi tanggal 22 September yang lalu, menurut versi mereka adalah hilangnya atau tidak ada kabarnya hingga saat ini 5 orang yang merupakan sultan atau orang kepercayaan dari Dimas Taat Kanjeng Pribadi ini. Kelima nama tersebut ada yang pertama adalah Abdul Rahim yang berasal dari Situbondo, kemudian Suminto yang berasal dari Bondowoso, kemudian Sujak yang berasal dari Ramongan, dan Tony Iskandar yang berasal dari Pasuruan. Dan yang terakhir adalah Ibrahim Taju yang merupakan suami dari Marwah Daud Ibrahim yang juga merupakan pengurus dari Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. 5 nama tersebut dilaporkan oleh Iwayan Titip Sulaksana, kuasa hukum para pengikut Padepokan. Mereka hilang kontak hingga hari ini dan keluarga terus mencarinya. Sehingga kemarin kuasa
kuasa hukum beserta Suparman, Ketua Padepokan, datang ke Surabaya dan menyampaikan hal tersebut kepada awak media. Sementara itu untuk kondisi pengikut yang berada di Padepokan di Probolinggo, informasi dari tim yang kami dapatkan di Probolinggo bahwa masih banyak pengikut, sekitar ratusan pengikut yang masih tetap bertahan di sana karena mereka beralasan bahwa jika mereka nanti pergi atau harus bertahan di situ, hal tersebut didasarkan atas perintah dari Ketua Yayasan, yakni Marwah Daud Ibrahim, dan hingga saat ini memang belum ada perintah ataupun perintah dari Marwah Daud untuk meninggalkan Padepokan, sehingga mereka bersikukuh untuk terus bertahan di Padepokan di Probolinggo. Syera dan juga Juan di Jakarta. Ya, baik. Terima kasih Nachota Yesida melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Timur. Ya, pemirsa.